Bu Dewi. Kok tadi kayaknya Bu Dewi pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan pengajaran Bu Dewi, terus saya pengen didampingi saat ngajar di kelas. Ada permasalahan apa Bu terkait dengan pembelajaran? Iya, saya tuh bingung ya Pak ya. Iya. Setiap saya tuh ngajar di kelas 8, saya nggak tahu apa mungkin saya yang bermasalah atau siswanya yang bermasalah. Gitu. Setiap saya ngajar itu, kenapa saya lihat itu anak-anak itu kok kurang konsentrasi. Anak kurang konsentrasi ya, gitu ya. Terus perhatiannya tuh gampang berpindah, gampang nggak fokus. Nah itu jadi saya tuh bingung, apa ya, kenapa ya, penyebabnya itu apa gitu. Jadi misalkan saya ngajar, saya dapat 30 menit atau kadang-kadang nggak sampai 30 menit. Itu Misalnya 15 menit pertama aja perhatian anak sudah terpecah. Oh, sudah lagi, jadi sudah nggak mungkin konsen. Terpecahnya itu gimana? Ada tanda-tandanya Pak? Itu ada yang tiduran. Oh gitu. Sendiri. Jadi indikatornya ketika diterangkan ada yang sudah tiduran, dia tiduran di bangku. Misalkan. Terus ada yang ngobrol sendiri. Itu saya masakan ingin cari apa faktor yang penyebabnya. menyebabkan anak-anak itu konsentrasinya tidak terpecah. Kemudian ya ingin cari solusinya juga. Kira-kira apa sih cara yang enak untuk mengatasi itu tadi? Tapi pernah nggak mungkin Bu Dewi punya pengalaman gitu? Jadi saat-saat di pembelajaran lain gitu ya, pernah mengalami situasi di mana anak itu ada perhatian gitu? Ya pernah sih. Ya itu saat-saat gimana Bu biasanya? Misalkan saya ajak praktikum tuh. Oh iya, di saat laboratorium. praktikum ya. Nah itu otomatis anak itu kan lebih antusias. Jadi melakukan sesuatu. aktivitas. Jadi pikirannya mungkin lebih fokus. Cuma kan kita lihat materinya juga Pak. Tidak semua materi bisa dilakukan di laboratorium praktikum. Oh iya, yang untuk kali ini materi yang akan diajarkan Bu Dewi apa ini rencananya? Rencananya ini kan saya masuk bab 3 tentang morfologi. Ya, membedakan akar dikotil dan monokotil. Jadi membedakan morfologi atau bentuk akar dari tanaman dikotil dan monokotil. Oh, itu akan diajarkan untuk hari ini. Terus tadi untuk mengatasi masalah ini yang rencananya yang ingin Bu Dewi coba kira-kira apa nih? Ya, kalau untuk mengamati morfologi akar dikotil monokotil kan nggak mungkin kita dulu ngamati pakai mikroskop atau gitu, apa. Jadi rencana saya membawa media. Jadi yang tadi keinginan membawa alat media tadi ya. Media berupa tanaman. Sebagai bagian untuk memancing perhatian. Medianya berupa tanaman, tanaman dikotil dan monokotil, sehingga nanti anak-anak bisa membandingkan bentuk morfologi akar. Terus yang tadi yang terkait dengan kalau setelah sekian menit tadi itu perhatian anak itu menjadi berkurang, kira-kira apa itu? Rencananya mau saya coba gini. Jadi misalkan nanti anak-anak itu kalau sudah mulai kelihatan capek, nggak fokus, maunya saya ajak untuk saling pijat lah. Oh gitu ya. Misalkan jadi 3 siswa misalkan berbaris, nanti saling pijat gantian. Oh iya gitu. Jadi mungkin saling pijat, nanti tuker ganti pijat. Oh iya. Terus misalkan paling tidak kan anak ada refreshing lagi gitu ya. Refreshing, jadi biar bisa senang lagi, fokus lagi. Terus mungkin nanti akan saya coba untuk ayo kita tepuk tangan bareng. Sambil nyanyi apa, sambil tepuk tangan. Jadi biar anak-anak tuh semangat lagi gitu Pak. Kemudiannya diberi jeda dulu sejenak gitu ya, biar anak nggak terlalu terfokus hanya satu takut jenuh capek gitu ya. Jadi nanti akan dibuat dengan jadi kalau ini terutama ini Pak, kalau saya sudah masuk metode ceramah, nah itu mulai anak-anak sudah fokus. Yang tadi indikator anak mulai naruh kepala di mulai tiduran, mulai ngobrol sendiri itu terutama kalau saya sudah pakai metode ceramah. Makanya itu saya coba nanti dengan cara. Jadi hari ini yang ingin di pembelajaran tentang membedakan morfologi tentang akar dari dikotil dan monokotil ya. Kemudian yang ingin Ibu coba kembangkan di sini adalah perhatian anak
Ya. ya atau konsentrasi Tadi ya, untuk mengembalikan konsentrasi anak. dalam bahasanya itu mindfulness ya gitu. Dengan strategi tadi satu membawa media ke dalam kelas gitu ya, kemudian yang kedua di setiap menit sekali itu akan dicoba dengan apa itu saling pijit tuh ya, Pijat misalkan berapa siswa. Mari nanti saya bantu untuk mengamati di kelas sehingga nanti hasil pengamatannya ini nanti bisa kita diskusikan, nanti mungkin bisa dicari solusi-solusi lain bila mana ada hal-hal yang sekiranya masih belum pas gitu Bu ya. Tapi jam ke berapa Bu? Jam ke-3-4. Jam ke-3-4 Bu ya. Makanya saya ingin coba cara itu efektif apa enggak. Ya makanya nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamati baik penyampaian Ibu maupun di saat anak-anak tadi menerima materi dari Ibu seperti apa nanti akan saya bantu amati. Ini jam ke-3 Bu ya. Dan nanti setelahnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kita lihat untuk merefleksikan. Baik, terima kasih Bu. Saya tunggu nanti jam ke dan fungsi akar. Yang kedua adalah struktur dan fungsi kata. Ya. Kemudian yang ketiga struktur dan fungsi dari bunga. Ya. Didiskusikan. Waktunya tidak lama loh ya, kami nanti memberi waktu cuma 3 menit. Jadi harus bisa nanti mengatakan apa perbedaan dari bentuk akar kedua tanaman tersebut. Perbedaannya dan kemudian di pinggir-pinggirnya apa ada tumbuh akar yang kecil. Tulis kesepakatan tadi. Nabila ya. Siapa? Ya Nabila dan Diana dan Nur. Kalian baca hasil pengamatan dari kelompoknya. Oke, kita perhatikan. Ibu lihat kayaknya sudah mulai tidak konsentrasi. Sekarang untuk mengembalikan konsentrasi sudah mulai bicara sendiri, sudah mulai tidak konsentrasi. Oke, sudah ada yang mengerjakan pekerjaan yang Oke, sekarang sudah capek mungkin ya? Ya, sudah mulai jenuh. Sudah belum? Ya, ada yang enggak. Kalau sudah mulai ngantuk, sekarang coba supaya meningkatkan semangatnya lagi, supaya nggak ngantuk, kita intermezzo sedikit. Oke, animenya apa kira-kira? Joget? Joget apa? Psikopathi 2, siapa yang mau joget? Coba saling pijat, harus mau ya. Jadi ini bertiga ya, harus saling pijat temannya. Bau. Ayo, saling pijat begini. Ya, kita balik ya. Oke, sudah ya.
Oke, selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana tadi setelah tadi dilakukan pengamatan di kelas tadi, seru Bu ya? Ya lumayan lah Pak, Ya. ada peningkatan Oke. dari biasanya kalau saya mengajar. Iya. Jadi gimana perasaannya Bu Dewi setelah tadi diamati saat melakukan pembelajaran tadi? Tadi kan saya sudah mencoba ya, Iya, iya. tadi dengan beberapa hal. Yang pertama tuh saya bawa media, nah kan bawa media berupa tanaman kan, jadi anak-anak bisa melihat secara konkret Iya. bedanya akar monokotil sama dikotil. Iya, iya. Nah itu alhamdulillah untuk beberapa siswa sudah mulai kelihatan lebih semangat, lebih antusias, lebih fokus mengikuti Iya, proses ya. pembelajaran. Jadi apa yang tadi yang direncanakan yang Ya. menurut Bu Dewi yang sudah mulai ada keberhasilan tadi di Sudah perhatiannya sudah mulai kelihatan meningkat. hasilnya. Iya, Ya, tadi sudah mulai meningkat. seperti tadi Muklis tadi kan sudah kayaknya Ya, mulai sudah aktif mulai ya. tanya, sudah mulai aktif. Iya, yang biasanya Yang ini biasanya cuma iya tiduran. ketiduran tadi saya lihat sudah mulai Sudah anu mulai jadi aktif. Muklis tadi ya. Itu bagus juga itu. Iya. Iya. Nah, kalau bicara yang mungkin yang belum terlaksana kira-kira apa gitu ya? Yang belum terlaksana kan tadi saya sedikit sekilas mengamati. Iya, iya. Ternyata memang persentase anak yang sudah mulai antusias itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan anak yang kurang antusias, kurang Oke, fokus lah. jadi masih ada lebih- beberapa ya. Ya. Tadi saya lihat memang tadi tetap anu Bu ya, Dan meskipun anaknya meskipun tadi itu pegang anu ya, alat-alat itu ada beberapa. Ya. Jadi saya lihat yang di kelompok yang sebelah utara tadi ada yang masih anu. ya saya masih harus banyak memberikan motivasi. Itu. Anak-anak, ayo amati yang benar, Iya. bedakan ini, masih harus banyak memberikan motivasi. Jadi boleh dikatakan itu Jadi sebagian persentasenya, anak ya. ya, sebagian anak Sebagian masih anak masih kurang belum fokus dan kurang kurang fokus, perhatian. belum perhatian untuk pembelajaran. Kira-kira kalau menurut Bu Dewi apa ya yang menyebabkan anak-anak tadi itu yang sebagian kecil yang tadi tidak Supaya ikut lebih, iya, supaya kok ikut. dia tidak perhatian tadi. Jadi Iya. kira-kira disebabkannya apa ya? Apa mungkin medianya kurang banyak atau gimana? Ya, saya sempat berpikir tadi kira-kira apa ya solusinya supaya anak-anak tuh lebih Iya. tertarik lagi, lebih semangat lagi. Hmm. Terus sempat terlintas tadi mungkin bisa saya itu membawa anak-anak untuk ke luar kelas. Oh, Jangan iya, nggak iya, jenuh, iya, kalau cuma iya. duduk terus mungkin Jadi- jenuh. Jadi bisa belajar langsung menyatu dengan alam. Jadi objeknya itu ke alam Langsung alam Iya. langsung. Jadi tadi karena mungkin kalau hanya lihat sambil Ya, duduk itu sambil menurut Bu Dewi itu yang Bosen, menyebabkan iya. anak-anak tetap Ya, bosan ya. bosan, jenuh. Karena, Terus mungkin bisa juga tadi kan saya istilahnya LKPD-nya itu proses pembelajarannya hanya anak-anak disuruh mengikuti yang cara ada kerja di- yang ada di buku Oke. paket. Nah, Mungkin rencananya nanti nanti rencananya saya membuat LKPD sendiri. Mhm. Saya kasih gambar-gambar lah yang menarik seperti itu. Jadi anak-anak lebih antusias untuk membaca, untuk belajar seperti itu. Itu rencana saya ke depan sih Pak. Jadi ada paling enggak dua rencana utama yang akan dikembangkan tadi, mencoba menggunakan lingkungan untuk langsung sebagai sumber belajar langsung. Jadi anak-anak tidak hanya duduk dalam kelas, Jadi nggak bosan. kemudian menambah dengan LKPD yang dibuat sendiri, yang Buat dicetak sendiri oleh Iya, iya. Dewi sebagai pengganti dari LKPD yang Nah, ada di buku itu, disesuaikan dengan Disesuaikan ya, dan kondisi dengan anak-anak. lingkungan dia ya. Oke, berarti ini apakah untuk mewujudkan rencana ini nanti Bu Dewi masih butuh bantuan teman-teman yang lain atau mau kerja sendiri? Ya mungkin sedikit butuh Pak. Ya, gitu ya. Misalkan ngasih masukan, misalkan Gitu ya. LKPD-nya kira-kira Seperti apa nanti? Iya, Jadi sudah seperti apa? dicantumkan gitu ya. ya misalkan Baik, ini kira-kira kalau LKPD yang seperti ini kurang Nah, pas pas atau apa pas enggak atau gitu ya. belum gitu untuk meningkatkan antusiasnya Oke. anak-anak pasti butuh. Iya. Kapan nih rencana nanti akan mencoba diwujudkan lagi? Nanti pertemuan berikutnya Berikutnya, dijumpa hari lagi ya. Jumat Ya. 3 hari lagi. Itu 3 akan hari lagi. ya. Iya. Nanti saya akan lihat perkembangan atau progres dari ini, apakah nanti ada peningkatan Mudah-mudahan lagi. ya, mudah-mudahan ada peningkatan perubahan lagi Oke. anak-anak. Jadi lebih Ya. semangat. Terus gimana? Apakah apa yang
yang kita lakukan hari ini menurut Bu Dewi ada manfaatnya nggak ya? Ya pasti ada lah Pak. Jadi Apa ya? kadang-kadang begini, kadang-kadang kita sudah merasa baik dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, Tapi ternyata, setelah nah setelah diamati diamati kan orang lebih, baru menemukan. ya lebih menemukan apa masalahnya apa, bisa membantu juga mencari solusinya. Oke. Jadi untuk perbaikan ke depan. Ya, syukurlah kalau apa yang kita lakukan ini menurut Bu Dewi ada manfaatnya, dan saya terima kasih Bu Dewi sudah mempercayai saya untuk membantu dalam hal mengamati ini. Ya, saya juga banyak belajar juga dari Bu Dewi terkait dengan cara-cara tadi, mungkin akan saya terapkan juga di pembelajaran saya. Terima kasih, mudah-mudahan akan menemukan proses solusi.